adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Rabu 13 November 2024, hari biasa pekan ke-32. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, penguasa semesta alam, Engkau memimpin kami dengan kasih dan kerahiman. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami dapat hidup dalam kasih dan kedamaian yang mempersatukan seluruh umat manusia. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta dan menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing itu?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Baik Romo, terima kasih telah membacakan Injil pada hari ini. Menurut saya Injil hari ini merupakan pengalaman yang baik bagi ke-10 orang kusta yang ditahirkan oleh Yesus. Tetapi ada satu hal yang lebih menarik lagi Romo. Dari ke-10 hanya 1 orang kusta saja yang datang kepada Yesus yang bersyukur karena telah disembuhkan dari penyakit kusta. Saya ingin menanyakan bagaimana Romo merefleksikan tentang ke-9 orang yang tidak bersyukur lagi. Baik, selamat pagi para pisawan dan pace. Injil yang kita dengar tadi dari pengalaman Yesus mengalami kedatangan 10 orang kusta. Pertama kita perlu tahu siapakah orang kusta itu. Mengapa menjadi bahan cerita Yesus? Orang kusta adalah orang yang boleh katakan termasuk kelompok sampah masyarakat. Mereka tidak boleh tinggal bersama dengan orang sehat, karena akan menularkan melalui salaman atau apa. Karena itu hukum Taurat sejak zaman Musa, di mana Maryam kakaknya Musa yang menghantar dia di Sungai Nil itu, dia juga kusta. Maka dia harus pergi ke lembah. Di sana mereka menjadi orang yang boleh katakan jadi sampah tadi. Sudah tidak diperhitungkan lagi. Gejala-gejala orang kusta adalah mulai dengan kulit merah, dicubit tidak sakit. Waktu itu penyakit kusta belum ditemukan obatnya. Bahkan di dalam gereja
ada seorang santo, yaitu Santo Damian, ya, mengurusi orang-orang kusta di Pulau Molokai, daerah Hawaii, sampai dia sendiri kena kusta dan meninggal dalam keadaan kusta. Karena waktu itu obatnya belum ada. Nah, kembali kepada Yesus tadi dikatakan Yesus berjalan dari Yerusalem melewati Samaria dan Galilea. Nah, pertanyaannya, dalam relasi antara orang sehat, rasanya kurang diterima logika bila seorang Samaria bergabung dengan orang Yahudi. Kenapa? Orang Yahudi itu memperhatikan kemurnian darah mereka. Jadi mereka harus kawin antar suku, 12 suku Yakub itu. Selebihnya dengan orang asing mereka harus pergi. Ya, boleh katakan blasteran. Itulah dikelompokkan sebagai Samaria dan mereka tinggal di perkampungan itu, membuat perkampungan Samaria. Dan bagi orang Yahudi, orang Samaria itu tidak ada harganya. Kalau orang Bali katakan sing ada apa deh, gak ada apa-apanya tuh. Jadi boleh katakan melecehkan orang Samaria. Nah, jadi dari peristiwa Injil pada hari ini, yang pertama ingin dicapai adalah satu, bagaimana orang kusta berkelompok menjadi satu walaupun dalam diri orang-orang sehat sudah terjadi kelompok-kelompok pemisahan tadi. Mereka semua merasa satu perasaan, satu keadaan, satu penderitaan sebagai sampah masyarakat. Mereka mungkin sudah berusaha mencari pengobatannya tapi belum sempat. Belum bisa, belum ada. Maka jalan satu-satunya yang mereka pikirkan hanya pada Yesus. Jadi ini yang positif. Bagaimana orang kusta datang kepada Yesus dengan keyakinan bahwa ketika mereka berhadapan dan mohon kepada Yesus, mereka akan disembuhkan. Dalam proses penyembuhan tadi, Yesus mengatakan apa? Pergilah ke imam. Karena mereka sudah yakin, berteriak-teriak bersama kepada Yesus. Yesus menanggapinya, suruh pergi kepada imam. Dan di tengah perjalanan itu sembuh. Jadi boleh katakan ketika kita kita berdoa kepada Yesus, tidak semua langsung jadi, tapi dalam proses. Nah, dalam kasus orang kusta ini dalam proses penjadian iman. Dan Yesus menjawabnya. Jadi yang pertama tadi pengelompokan itu. Ya. Sebagai satu perasaan. Yang kedua, mempunyai satu proses. Iman itu berproses untuk mendapatkan sesuatu. Nah, yang ketiga, penyakitnya muncul kembali ketika mereka sembuh. Orang Yahudi mengatakan, orang yang Samaria. Jadi mereka pulang. Tidak tahu terima kasih. Tapi orang Samaria ini datang kepada Yesus. Maka Yesus bertanya, di manakah yang 9 itu? Orang Yahudi kembali dengan sifat-sifatnya. Awalnya kan sudah merasa sampah masyarakat bersatu. Sekarang sudah sembuh, ya sudah ingat diri lagi. Bisa. Lalu juga dengan kesembuhan yang mereka alami, mereka tidak merasa bersyukur kepada Tuhan. Maka lalu refleksi untuk kita apa? Yang pertama, ketika kita berada dalam kesulitan, seperti misalnya sekarang nih loh, adanya letusan gunung Lewotobi. Semua orang jadi pengungsi, ya pergi sudah. Merasa senasib sepenanggungan. Tapi nanti coba kalau sudah selesai ya kembali lagi. Masyarakat berlapis-lapis. Ya, seperti itu. Yang kedua, dalam kehidupan kita, juga kadang-kadang kita tidak sabar dengan proses yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Proses itu kita alami setiap hari. Sama seperti adanya letusan gunung. Lalu bagaimana orang diuji. Apakah ingin membantu? Nah, bantuan itu bisa dengan doa, bisa dengan dana. Bisa juga dengan pelayanan.
Tapi ada orang yang cuek-cuek saja. Yang ketiga, aslinya kembali kesombongan itu muncul ketika kita sudah mendapatkan semuanya. Maka ini perlu direfleksikan. Ya, bahwa kadang-kadang atau sering kita mohon kepada Tuhan, Tuhan menjawabnya dan kita tidak tahu terima kasih. Ini yang perlu kita refleksi. Bahkan orang Yahudi merasa diri sebagai bangsa terpilih. Merasa adigung-adiguna itu. Menjadi angkuh dan sombong kembali. Karena sudah mendapatkan sesuatu tadi, goalnya itu. Sementara orang Samaria dengan segala kerendahan hati datang berterima kasih. Maka jadilah orang yang kecil yang tetap merasakan kasih karunia Tuhan hadir dalam diri kita dan kita tahu terima kasih. Nah, sekarang kamu juga sama toh, seminaris. Nanti jadi pastor. Ya. Ketika menjadi pastor itu viral, jangan lupa kesombongan pribadi hadir tanpa kita sadari. Lalu kita anggap orang lain gak ada apa-apanya. Juga para imam yang sudah lebih senior. Ya. Bahkan sudah mendapat lagi tugas yang lebih tinggi lagi. Menjadi uskup misalnya. Wah, ada juga yang lihat ke atas saja, tapi tidak melihat ke bawah. Bahwa itu tugas berat untuk pelayanan, bukan untuk dilayani. Ya, jadi sekarang refleksiin juga bukan ditujukan untuk mereka, untuk aku, untuk kamu, untuk kita semua. Semoga kita sadar bahwa hidup ini berproses, kadang di bawah, kadang di atas. Sehingga tidak melarikan kesombongan, tapi tetap bersyukur dan memohon kepada Tuhan untuk mendapatkan berkat-berkat yang baru. Selamat pagi.